Cara untuk menghilangkan flek kulit yang membandel. Yang pertama, gunakan fotoproteksi atau sunscreen, yaitu dengan menggunakan sunscreen dengan SPF lebih dari 30, dan sebisa mungkin menggunakan tinted sunscreen atau sunscreen yang berwarna, sehingga dapat melindungi terhadap UVA, UVB, dan juga visible light. Selain itu juga dapat menggunakan topi atau payung pada waktu keluar dari rumah. Yang kedua, menggunakan skincare yang bersifat mencerahkan kulit sehingga bisa juga dapat memudarkan flek-flek yang membandel. Contohnya adalah dengan menggunakan skincare yang mengandung vitamin C, niacinamide, tranexamic acid, kojic acid, dan berbagai bahan-bahan yang mengandung AHA dan BHA termasuk glycolic acid dan lactic acid. Yang ketiga, apabila sudah menggunakan fotoproteksi dan juga sudah menggunakan skincare yang baik, namun noda tetap membandel, segera berkonsultasi kepada dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik atau SPKK, sehingga selanjutnya dapat dilakukan tindakan-tindakan seperti chemical peeling, microdermabrasi, laser, dan juga berbagai tindakan lainnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Majas dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ini udah mau dekat Lebaran ya. Nah, salah satu resolusi orang mungkin di tahun baru dan Lebaran adalah ingin punya kulit muka yang glowing gitu ya. Ya siapa sih yang nggak pengen punya kulit muka atau kulit wajah yang glowing, lembut gitu ya. Bersih, tanpa noda, tanpa flek hitam, yang pastinya sehat dulu gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai realita gitu ya. Ketika kita sudah kayaknya udah jaga deh dok gitu ya, dengan mengonsumsi ini, dengan perawatan ini dan lain sebagainya, tetap aja tuh muncul ya, entah komedo lah, entah jerawat lah, entah flek hitam lah dan lain sebagainya. Nah kebetulan hari ini kita mau ngomongin seputar flek hitam nih. Apa sih sebenarnya menyebabkan flek hitam? Siapa yang beresiko? Terus gejala awalnya itu seperti apa? Bisa nggak sih kita kayak mengira-ngira kok kayak ini bakal muncul flek hitam deh. Dan kalau akhirnya sudah muncul, boom gitu ya. Ibarat kata kayak jerawat itu udah break out gitu ya, flek hitamnya mulai bermunculan. Apa yang harus dilakukan? Nah makanya hari ini kita akan mengupas tuntas gimana caranya supaya kita ini di kulit wajahnya terutama tidak mengalami flek hitam. Supaya wajah kita tetap halus, bersih, dan glowing. Itu harapan, apalagi lebaran ya. Aduh pengennya wajahnya kinclong seperti itu. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kulit wajah. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Tiar Marina Oktivani SBDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Primaya Evasari Hospital. Selamat pagi Dr. Tiar, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Sehat dok? Sehat banget. Saya tuh kalau ngobrol sama dokter kulit gitu ya, insecure ya. Masa? Karena rata-rata itu udah ya pasti kinclong lah ya, seperti dokter Tiar hari ini. Kita mau berguru nih sama dokter Tiar ya, untuk pemirsa di rumah juga supaya pingin punya kulit wajah yang glowing tanpa flek hitam seperti tema kita hari ini dok. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar kulit wajah ya dok ya. Yang pertama nih dok, kulit wajah berminyak itu katanya nggak butuh pelembab. Nah kalau pelembab itu kan, moisturizer itu kan dipakai untuk melembabkan kulit wajah gitu ya. Nah kalau orang kepikiran, dok kalau kulitnya berminyak berarti nggak perlu dong, kan udah lembab tuh karena minyak yang sudah terproduksi itu gitu. Jadi kayak buat apa double treatment gitu ya, udah ada minyak terus dikasih moisturizer juga. Nah sebenarnya kalau orang dengan kulitnya berminyak seperti itu perlu moisturizer pelembab atau enggak atau gimana? Ya jadi kalau kulit berminyak perlu moisturizer atau tidak, sebenarnya perlu. Jadi sebenarnya itu adalah mitos. Mitos, yes. Tetap perlu berarti ya? Perlu. Kulit kita itu memang secara normal, secara alami menciptakan bahan-bahan yang menyebabkan kulitnya jadi lembab. Cuman seiring dengan usia, makin lama kita ketemu dengan polusi, ketemu dengan bahan-bahan yang oksidatif, kadang-kadang kemampuan kita untuk menciptakan pelembab yang baik itu tuh jadi kurang kayak gitu. Nah jadi kita sebisa mungkin memang kita memakai pelembab yang baik dan cocok untuk jenis kulitnya. Contoh untuk kulit yang berminyak berarti pilih yang lebih thin atau lebih
tipis ya, jadi nggak kental banget sehingga membuat tambah berminyak. Tapi kalau misalnya kulitnya sudah kering, justru malah memakai pelembab yang lebih thick. Seperti itu. Tebal lagi ya. Malah ada yang bilang atau memang sudah ada faktanya bahwa kalau kulitnya itu tidak diberikan pelembab, makin lama malah makin berminyak. Jadi makin dibentuk minyak-minyak yang malah membuat kulitnya makin kusam dan malah timbul jadi kecenderungan jerawat. Seperti itu. Oh, jadi kalau nggak pakai pelembab malah justru dia bisa jadi tambang minyak ya. Iya. Kan semakin banyak. Tapi kandungan di dalam pelembab itu sendiri apa sih dok? Kan takutnya orang kayak ini udah ada minyak terus dikasih pelembab takutnya di dalamnya ada kandungan minyak juga. Akhirnya orang jadi nanti malah tambah berminyak, tambah oil itu muka gimana tuh dok? Kandungan pelembab tuh banyak banget ya. Jadi ada 3 macam bahan-bahan humektan yaitu yang menarik air sehingga air tetap pada kulit. Seperti itu. Bahan-bahan emollient itu yang membuat kulitnya licin, kelihatan lembut dan moist seperti itu. Kenyal gitu ya. Kenyal. Dan bahan-bahan yang oklusif itu adalah bahan-bahan yang menahan supaya di permukaan kulitnya itu tetap lembab. Jadi kelembapannya itu tertahan, terjaga di permukaan kulit dan nggak lepas seperti itu. Jadi sebaiknya emang pelembab itu harusnya ada 3 bahan itu. Jadi sekalian semuanya memang terjaga jadi tetap lembab. Tapi memang ada juga pelembab-pelembab tertentu yang cuma ada 1 bahan, jenis yang ini, ada yang jenis bahan yang lain kayak gitu sehingga kita kadang-kadang mengkombinasikan sehingga dapat ketiganya. Emang kalau salah satunya aja nggak maksimal loh hasilnya? Iya, kadang-kadang ada yang cuma butuh 1, karena kadang-kadang ada yang butuh yang jenis kulitnya masing-masing. Betul. Ya? Jadi kadang-kadang tuh misalnya humektan kadang-kadang dia memang butuh untuk menarik air untuk ketahan di situ. Tapi kalau humektan itu tidak dijaga dengan bahan-bahan yang oklusif, jadi dia tidak akan bertahan lama karena ya lama-lama lepas lagi tuh airnya kayak gitu. Jadi tidak hydrated, stay hydrated gitu. Ya emang baik-baiknya harus ada 3-tiganya. 3-tiganya ya. Dan untuk memastikan Anda butuhnya apa, ya tetap harus Anda konsultasi ke dokter kulit ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Sering lakukan eksfoliasi agar wajah berseri. Nah orang itu eksfoliasi is a must ya buat sebagian orang ya. Tapi maksudnya kayak ada yang gini, kalau kulit itu kan regenerate-nya kurang lebih ya dok ya. Nggak tahu ini benar atau nggak, kurang lebih 28 sampai 30 hari. Let's say in between lah gitu ya. Tapi itu ada orang yang eksfoliasinya kita menyesuaikan dengan berapa lama si kulit ini regenerate. Tapi ada orang kayak, dok kayaknya my skin type itu harusnya lebih cepat deh dok, nggak harus nunggu 28 hari. Ada yang mungkin kayak seminggu sekali mereka scrubbing dan lain sebagainya. Mereka kayak exfoliating sendiri. Dan mereka merasa kayak oke, itu lebih enak gitu. Sehingga ada yang sampai kelihatan tuh ya dok, merah-merah gitu ya. Nah sebenarnya eksfoliasi itu penting atau nggak sih untuk membuat salah satu indikatornya wajah itu semakin berseri, semakin kinclong gitu? Penting, tapi itu adalah mitos ya. Oh mitos ya? Oh jadi nggak seluruh kayak wajah berseri harus exfoliating itu atau gimana? Oke, jadi sebenarnya masalahnya adalah di kata seringnya gitu loh. Jadi memang kita tuh nggak harus sering-sering, tapi teratur gitu. Karena eksfoliasi itu banyak banget ya jenisnya. Secara umum kita bagi jadi eksfoliasi yang bentuknya fisikal, bentuknya fisik gitu, dan ada yang bentuknya chemical atau kimia. Bedanya gimana? Kalau yang eksfoliasi bentuknya fisikal, contoh nih kita luluran, itu tuh ada scrubnya, itu yang dia akan membantu mengupas. Atau kita pakai waslap, handuk gitu. Nah itu bantu, juga? Betul. Itu juga adalah termasuk bentuk eksfoliasi yang fisikal. Kadang-kadang kita juga pakai misalnya ada toner-toner yang eksfoliasi. Nah, itu sebenarnya chemical tonernya, tapi kalau kita pakai kapas terus kita oleskan gitu, kapasnya itu adalah bentuk fisikal. Jadi itu ada dua-duanya yang terjadi pada waktu kita lakukan eksfoliasi dengan toner, eksfoliasi dengan kapas. Seperti itu. Jadi yang mana yang baik tergantung kulit masing-masing, tapi saya cenderung lebih suka yang chemical. Kenapa? Karena kalau yang bentuknya yang fisikal itu kan butir-butiran tuh kadang-kadang dia tidak sama bentuknya. Nah jadi sehingga kalau di eksfoliasi dengan butir-butiran itu kadang-kadang ada yang bentuknya jadi mengiritasi kulitnya. Seperti itu, jadi tidak sama ketinggiannya satu sama lain, jadi pas digores bisa aja yang ada yang melukai, ada yang tidak, seperti itu. Sedangkan kalau chemical dia tuh cenderung sama,
ketinggiannya, lapisan yang terkelupas tuh cenderung sama sehingga akan lebih baik. Contohnya tuh yang eksfoliasi yang chemical, contohnya kayak peeling yang seperti itu, atau yang toner-toner yang ada AHA dan BHA-nya. Nah itu tuh termasuk yang eksfoliasi chemical. Yang baik adalah dilakukan sesuai dengan jenis kulitnya. Kalau memang kulitnya kelihatan mudah kusam, memang akan lebih sering, tapi tidak yang setiap hari ya. Karena kita selain eksfoliasi harus ada hydrating juga, jadi gitu harus ada seimbang. Karena memang kulit sendiri dari awal sudah ada mekanisme untuk terkelupas atau desquamasi. Jadi nggak harus kita paksa terus-terusan tiap hari gitu. Ya, eksfoliasi itu penting tapi nggak harus sering-sering banget. Betul. Ya. Gitu ya, dan harus bedakan yang fisikal sama yang chemical ya gitu ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Mandi air hangat itu katanya buat kulit wajah kita tuh jadi kering. Nah untuk sebagian orang, apalagi sekarang kalau musim hujan gitu ya, kan enak banget mandi air hangat kan gitu ya. Aduh, showering pakai air hangat tuh kayak relaxingnya ada, calmingnya ada. Tapi di satu sisi katanya bisa bikin kulit wajah kita itu, terutama kulit wajah ya, itu menjadi kering, betul nggak sih? Fakta. Oh. Ya. Oke, kenapa tuh Dok? Kulit kita tuh emang nggak bisa kita paksa dengan air panas-panas atau panas ya maksudnya. Kalau hangatnya tuh harus sehangat apa nih? Kalau hangat suam-suam kuku gitu masih bisa. Cuman dengan kondisi suhu di Indonesia ini yang nggak sampai sedingin-dingin banget itu sebenarnya nggak harus terlalu panas ya, dan nggak harus sesering itu pakai air hangat seperti itu. Jadi sebisa mungkin sih pakai air yang suhu ruangan seperti ya 25 derajat atau mungkin sampai 30 derajat seperti itu, tapi yang nggak sampai panas sekali kayak gitu. Karena kalau orang pakai kayak water heater kan mereka ini kayak lumayan kan Dok, itu masih kayak nggak hangat-hangat kuku, tapi lebih dari itu deh kayaknya. Jadi kayak kan mereka ngarah sebenarnya sensasinya ya Dok ya, sensasi calmingnya, tapi akhirnya ngefek ke kulit wajahnya bisa jadi kering malahan gitu ya. Iya, apalagi kalau langsung nyemprot gitu ke muka, kan dia pakai shower ya. Nah itu bikin kering sih. Itu bikin kering. Tuh ya, jadi buat Anda yang sering mandi, apalagi untuk anak-anak corporate ya, yang pulangnya tengah malam karena deadline, terus kayak aduh pingin habis kehujanan, suasana dingin, kayak aduh stres gitu ya, pingin mandi air hangat. Nah itu harus berhati-hati ya, tidak boleh sering-sering juga ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya Dok ya. Pakai skincare rutin itu dijamin deh jerawat tuh nggak akan muncul. Nah ini kan skincare tuh lagi happening di mana-mana ya. Banyak banget ya Dok ya, seriesnya banyak lah, rangkaian segala macam. Dan jerawat juga salah satu masalah klasik di kulit, terutama kulit wajah kita gitu. Ada nggak sih kalau yang bilang kayak, oh kalau kita pakai skincare rutin pasti jerawat nggak bakal muncul. Kenapa kamu jerawatnya muncul? Karena kamu nggak rutin pakai skincare gitu, betul nggak? Ini mitos atau fakta Dok? Itu semi-semi mitos. Semi in between ya, antara mitos atau fakta. Kenapa? Iya betul, karena jerawat itu nggak semelulu itu hanya disebabkan oleh kurangnya skincare yang baik ya. Multifaktorial, jadi memang makanan sangat berperan. Makanan ya? Kegiatan sehari-hari sangat berperan. Terus stres sangat berperan. Ya, salam stres lagi. Jadi kalau skincare-nya bagus tapi masih stres juga atau tidurnya kurang kayak gitu, itu bisa aja timbul jerawat. Jadi nggak hanya karena skincare. Yang baik memang kalau mau mentargetkan untuk pengobatan jerawat atau mencegah jerawat, semuanya harus bagus. Makanannya harus dijaga, jangan makan minyak-minyak gorengan. Terus kalau bisa ya menghindari produk-produk susu seperti itu. Manis-manis itu harus dikurangin. Nah terus habis itu kegiatan sehari-hari ya sesuai dengan waktu jam kerja yang baik dan tidurnya istirahatnya harus cukup 8 jam sehari. Nah, itu dia ya, itu juga penting ya. Tapi ada bilang gini Dok, aduh kan kita misalnya wanita karir nih, aduh susah Dok tidur 8 jam, sibuk banget. Ya udah deh aku kompensasi pakai skincare yang lebih mahal. Kan orang bilang kayak the more expensive skincare you have, the better result you get kan gitu. Kayak semakin mahal skincare yang kita beli gitu ya, kayak semakin bagus tuh hasilnya di kulit muka kita. Itu banyak loh Dok, maksudnya di luar sana kayak itu ngebanding ya, soalnya sekarang tuh banyak banget komparasinya ketika kita di online, ini harga ratusan ribu sama yang jutaan kan. Nah, itu gimana Dok? Oke, itu
Aku agak bias ya. Soalnya memang ada bahan-bahan tertentu yang harganya lebih mahal sehingga dia memang harus memberikan harga yang seperti itu. Tapi ya nggak semua orang harus pakai yang mahal sehingga jadi lebih bersih kulitnya. Artinya apa? Ya kita harus melihat dengan jeli ya. Sebenarnya harga mahal tuh karena apa? Lihat dulu ingredientsnya, jangan harganya cuman harganya aja tapi isinya ternyata ya biasa-biasa aja. Nah, jadi itu masalah marketing lagi ya. Tapi kalau misalnya ternyata isinya memang mencerminkan harga ya memang mungkin Ya, akan worth it lebih gitu ya. baik. Jadi memang kita harus lebih pinter lagi daripada yang jualan skincare. Ya kita lihat dulu nih apakah memang isinya sesuai. Kalau emang harganya sesuai ya memang oke. Tapi memang sebagian besar sih nggak perlu semahal itu ya. Nggak perlu semahal itu ya. Apalagi sekarang lagi rame seputar skincare ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Kulit wajah glowing itu pasti kulitnya sehat. Nah, salah satu indikator atau parameter kulit cantik ya, terutama let's say kayak di Indonesia, itu kan yang glowing. Ibarat kata lalat kepleset jatuh gitu ya dok ya. Nah, kalau orang punya kulit glowing, bahkan sampai shiny gitu ya, a bit like oily gitu, tapi nggak oily banget, itu pasti kulit mukanya sehat deh. Apa itu jadi standar bahwa once orang punya kulit muka glowing, itu pasti kulitnya sehat? Oke, itu mitos. Mitos? Iya. Oke, karena bisa jadi? Bisa jadi. Jadi sebenarnya terminologi glowingnya itu harus kita samakan dulu ya. Iya. Kadang-kadang ada orang nganggep bahwa mengkilat banget dari jauh udah terpantul seperti itu. Tapi ternyata pas kita deketin kulitnya ketarik karena kering. Nah, Betul. atau justru ada juga yang kulitnya pas kita lihat lebih ke over exfoliated. Jadi terlalu banyak yang terkelupas sehingga kulitnya malah cenderung tipis dan sensitif. Jadi mudah merah seperti itu. Walaupun kelihatannya glowing, bagus dari jauh, kok cakep gitu ya. Itu bukan glowing yang kita harapkan. Ada juga yang glowing tapi berminyak banget karena minyak itu sebenarnya bukan glowing yang kita harapkan. Jadi kulit yang sehat tuh sebenarnya kita harus lihat pertama teksturnya. Teksturnya itu licin, rata, tidak geradakan. Yang kedua warna harus rata. Jadi nggak ada yang ini merah banget, yang ini yang kok ada hitam-hitam kayak gitu-gitu. Itu kurang sehat. Yang sehat adalah yang warnanya rata, bukan putih. Tapi putih ya? bukan, tapi rata. Lalu hydrated, artinya dia harus lembab dan kelembapannya itu yang akan memancarkan glowingnya itu. Jadi biasanya kalau kita pegang nih, coba Mas Raden coba pegang. Nah, kalau rasanya itu kayak spons, itu kurang bagus. Tapi kalau rasanya kayak mochi, nah itu baru glowy yang kita harapkan. Kayak mochi atau kayak spons? Mochi isi kacang aja. Oke, ya. Jadi standarnya sekarang ini ada sponge atau mochi. Let's make it mochi ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin flek hitam ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih caranya supaya kulit wajah kita ini sehat, bersih, tanpa noda alias flek hitam. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tiar Marina Oktivani SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Primaya Evasari Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Flek hitam. Selain komedo, jerawat, flek hitam ini lumayan gengges ya dong. Lumayan ganggu ya untuk sebagian besar orang. Nah, flek hitam ini sebenarnya kondisi yang seperti apa sih? Kalau komedo kan kita tahu kayak, oh dia ada kayak kotoran-kotoran masuk gitu. Kalau jerawat, let's say kayak sampai breakout itu berarti ada peradangan di situ. Tapi kalau flek hitam ini kan mungkin satu anomali di kulit wajah kita yang orang nggak ngerti ini sebenarnya munculnya dari mana ya gitu. Nah, flek hitam ini kondisinya seperti apa sih dok? Oke, jadi flek hitam itu bahasa kedokterannya mungkin hiperpigmentasi ya. Hiper itu artinya berlebihan. Pigmen itu artinya pigmen pembentuk warna yang membuat warna di kulit kita sehingga ada warna yang berlebihan di kulit. Nah, kadang-kadang warnanya bisa aja hitam,
Bisa aja coklat, tapi lebih gelap daripada kulit kita. Dan bisa juga warnanya agak kebiruan, seperti itu. Biru dong? Bisa. Nah, flek hitam ini nih tiap orang tuh beda-beda versi karena sangat umum, general banget. Banyak banget hal-hal yang dibilang flek, ternyata itu bukan cuma warna saja. Jadi dalam bentukan si perubahan warna itu bisa aja dia meninggi, bisa aja dia datar, atau agak cekung sedikit. Nah, kalau meninggi, pas kita lihat dekat-dekat meninggi di wajah, itu yang paling sering tuh bentuknya adalah keratosis seboroik. Nah, keratosis seboroik itu terjadi ya itu umumnya karena usia dan juga karena sinar matahari, itu yang paling sering. Tapi yang juga paling sering dikeluhkan ibu-ibu tuh itu adalah melasma atau perubahan warna yang jadi gelap terutama di daerah pipi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa di daerah yang lain, bisa di daerah dahi atau dagu. Bahkan kadang-kadang ada yang di daerah dekat-dekat telinga seperti itu. Nah, itu warnanya gelap, cenderung seperti jaring-jaring di muka sehingga kelihatan seperti topeng. Kayak gitu. Kayak peta gitu nggak sih? Kayak ngedeplok-deplok coklat Iya, gitu. betul. Itu juga karena sinar matahari bisa disebabkan itu oleh, bisa juga karena hormonal. Ya, nah itu juga yang sering dan pasti secara genetik tuh ada. Kayak gitu. Dan ada juga nih flek hitam yang ternyata adalah bekas-bekas pos ada peradangan. Contoh, habis akne, habis jerawatan, terus ada hitam-hitam setelah itu. Nah, itu wajar banget dan itu sering banget terjadi. Jadi bintik-bintik hitam terjadinya karena bekas-bekas jerawat misalnya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan semua usia tuh bisa terjadi, dari yang paling dari remaja sampai yang paling tua tuh bisa muncul flek hitam di daerah wajah. Seperti apalagi wajah kita itu sangat mudah terekspos sinar matahari sehingga mudah untuk memproduksi melanin atau zat pigmen warna itu, sehingga makin kena sinar matahari makin mudah terjadi flek hitam kayak gitu. Banyak banget sih sebenarnya jenis-jenis yang lain juga banyak, tapi yang paling sering itu. Oke, kalau urusannya sama terekspos matahari, apakah ini berhubungan sama suhu atau cuaca atau iklim di satu daerah? Let's say kayak Indonesia, kita kan almost 365 hari terpapar sinar matahari. Beda kalau negara dengan 4 musim. Berarti kita sebagai orang let's say kayak di Asia lebih rentan dong, atau gimana? Nah, selain dari situ sebenarnya, selain dari karena sinar matahari, satu yang paling penting tuh adalah jenis warna kulit kita. Kita tuh sebagai orang Indonesia, jadi ada yang namanya Fitzpatrick, tipe Fitzpatrick kulit. Dari 1 sampai 6, sedangkan orang Indonesia itu kira-kira 3 dan 4. 1 sama 2 itu orang-orang Kaukasia, seperti orang-orang yang ada di Eropa, seperti itu. 3 tuh biasanya orang-orang Asia Timur, 3 dan 4 seperti itu, biasanya orang-orang Indonesia 3 dan 4, 5 dan 6 tuh kemungkinan orang-orang yang dari Afrika seperti itu, yang warna kulitnya lebih gelap. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat lebih mudah muncul flek hitam itu 3 dan 4, pas banget nih orang Indonesia. Kenapa harus kita banget sih, Dok? Nah, gitu. Sedangkan kalau orang yang 1-2, Fitzpatrick tipe 1-2 tuh biasanya dia tidak membentuk flek hitam ketika kena sinar matahari, lebih ke terbakar. Gitu. Jadi langsung membentuk warnanya merah, terus sunburn gitu ya. Yes. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang kayak kita nih, Fitzpatrick tipe 3 dan 4, pertahanan kulitnya tuh lebih suka untuk membentuk pigmen. Jadi pigmennya yang berlebih kayak gitu kalau kena sinar matahari. Nah, itu yang membuat kita tuh jadi PR banget karena orang Indonesia ini lokasinya di daerah Khatulistiwa, kena sinar matahari itu udah pasti. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau kita ada di negara-negara luar, di sana itu indeks UV-nya walaupun tidak dingin, tidak panas ya, tidak panas, tidak menutup kemungkinan tetap kena juga karena indeks UV-nya tetap tinggi, kayak gitu. Jadi walaupun nggak panas, indeks UV juga tetap kelihatan. Kalau just in case-nya gini, Dok, kita orang Indonesia di Fitzpatrick-nya 3 dan 4, kita tinggal di negara yang Fitzpatrick-nya 1 atau 2 atau bahkan, tapi kalau lebih ekstrim ya, kalau 5 dan 6 ya, itu justru lebih berisiko lagi ya. Tinggal sama orang-orang yang Caucasian itu di 1 dan 2 gimana? Tetap berisiko juga nggak? Tetap berisiko. Jadi memang orang Indonesia ini dengan tipe seperti ini
apalagi kalau ditaruh di lokasi yang memang indeks UV-nya tinggi, lebih mudah untuk timbul flek-flek hitam seperti itu. Jadi bukan masalah cuman karena kita tinggal di mananya, tapi karena memang jenis tipe kulit kita yang memang antik. Gitu. Antik lagi dok. Ya harus disyukuri lah ya, memang kita terlahir sebagai orang Indonesia, makanya harus ada tindakan preventif supaya nggak mengalami flek hitam itu sendiri. Tindakan preventifnya apa? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar flek hitam. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Tiar Marina Oktivani SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Primaya Evasari Hospital. Oke, Dr. Tiar, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti di Lampung. Aduh, kita satu kampung, Ibu, nanti saya memudik ke sana. Iya. Mau nanya sama Ibu dokter. Iya, silakan Bu Yanti. Selamat pagi. Ini Bu mau nanya, saya ini udah bertahun-tahun, mukanya itu bintik-bintik hitam, sangat menyedihkan. Sekarang ini malah mencolok ke hidung, banyak sekali, sedih banget gitu loh. Terus saya nggak berani beli obat-obat yang skincare yang mana tuh saya percaya dengan sama Bu dokter yang ahli penyakit kulit. Itu tapi dikasih krim-krim itu nggak pernah hilang-hilang Bu. Gimana solusinya ya? Apakah memang nggak ada obatnya gitu yang hitam-hitam yang bintik-bintik ini loh? Sama ini Bu, sekarang juga udah lama juga keluar bintik-bintik seperti jerawat kecil banyak sekali itu nggak bisa hilang, diapain ya? Saya ada ini juga operasi itu, jadi ada di dalam itu ada tertanam kayak semacam itu, nggak bisa dibakar katanya sama ibu dokter kulit, itu nggak bisa dibakar, katanya harus dibakar itu yang kulit seperti yang jerawat itu kecil-kecil itu harus dibakar, tapi saya nggak bisa karena ada logam di badan saya. Yang mau saya tanyakan tuh yang hitam-hitam itu gimana hilanginnya Bu dokter? Oke, sebentar Bu Yanti ya, saya tanyakan ke Dokter Tiar dulu. Sudah jelas dok atau mungkin tanyakan mungkin usia, kondisi kulit dan lain sebagainya untuk memastikan gimana dok? Boleh Bu Yanti, boleh tahu usianya Bu? Oh, sekarang udah 70 lebih, Wah, 72, 70. Keren. Kita pikir masih usia 50 ya? Udah lama Bu. Ya. Yang bintik-bintik itu udah lama. Baik. Oke, sudah jelas dok? Iya. Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Bu Yanti yang ada di Lampung. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Yanti, sehat selalu ya. Oke dok, gimana nih? Bintik-bintik flek hitam. Takut mau nyobain krim-krim yang di luaran sana. Tapi mungkin udah pernah coba tapi nggak hilang-hilang gitu dok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk yang bintik-bintik kecil nggak tahu itu jerawat atau milia atau apa gitu dok ya. Nggak bisa dibakar karena ada logam, mungkin ada pasang di dalam tubuhnya gitu. Gimana tuh dok? Ibu Yanti ini kasus yang paling sering ditemukan di orang usia lansia ya. Kalau saya dengar dari ceritanya, memang ada bintik-bintik yang di wajah warnanya kehitaman dan nggak mempan hanya dengan memakai obat-obatan biasa dan kata dokter kulitnya mesti dibakar, artinya mungkin bukan dibakar kali ya, tapi mungkin dilakukan electrocauter atau electrosurgery, jadi diambil dengan proses bedah listrik seperti itu kemungkinan adalah keratosis seboroik. Pada usia di atas 60 tahun memang itu sering banget terjadi, terutama yang tadi lagi terekspos dengan sinar matahari dan sering seperti itu tanpa menggunakan fotoproteksi atau menggunakan sunscreen. Nah jadi memang pada kasus-kasus yang seperti itu, jadi kalau dia menonjol, keratosis seboroik itu bentuknya walaupun hitam tapi bukan rata, tapi agak penonjolan sedikit. Si penonjolan itu harus diambil dan tidak bisa hanya dengan krim-krim biasa gitu. Bisa dilakukan beberapa hal, contohnya tadi dengan electrosurgery atau di cauter kalau bahasa gampangnya, bisa dilakukan laser.
Bisa juga menggunakan cryosurgery atau menggunakan bedah beku, jadi disemprotkan seperti liquid nitrogen gitu. Jadi setelah disemprotkan nanti dia akan kering terus terkelupas sendiri kayak gitu. Bekasnya dok? Bekasnya umumnya karena yang mengerjakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik, mestinya sih tidak kelihatan itu kayak gitu. Cuman memang pos dikerjakan tindakan itu pasti kita akan kasih krim untuk merawat bekasnya supaya nggak jadi malah cekung atau malah timbul yang baru seperti itu. Jadi memang ini kasus yang seperti itu yang kalau memang benar keratosis seborrheic, karena itu bukan cuman flek tapi bentuk tumor jinak kulit, tidak berbahaya tapi memang mengganggu sekali dan pasti muncul lagi. Kita hilangkan pun nanti dia akan muncul lagi, terutama kalau kena sinar matahari kayak gitu. Jadi memang kita harus dibersihkan. Lalu yang terpenting adalah ya menghindari sinar matahari kayak gitu. Jadi supaya tidak muncul lagi. Oke, selain menghindari sinar matahari, pemakaian sunscreen penting nggak dok? Penting banget dan justru kemungkinan yang terjadi saat ini itu adalah suatu akumulasi yang dari dulu gitu. Jadi itu yang membuat kita memang biasanya ngomong ke pasien nggak bisa sekarang pasti hilang, nggak bisa. Memang itu kan karena terjadi dulu ya mungkin udah disimpenan juga yang mau muncul seperti itu. Jadi harus ditekankan untuk pakai sunscreen terus menerus kayak gitu. Jadi kalau untuk Bu Yanti ini betternya gimana dok? Harus better ketemu lagi sama dokter kulitnya karena itu berarti bukan sesuatu yang bisa hanya ditangani dengan krim-krim biasa, yang hanya dengan menggunakan skincare biasa. Yang bisa kita lakukan kalau tidak dilakukan tindakan adalah ya pencegahan untuk menambah timbul baru lagi seperti itu. Tapi bisa hilang? Bisa ya? Nah ini jawaban yang paling ditunggu Bu Yanti ya. Bisa hilang, yang penting Bu Yanti konsultasi ke dokter kulitnya untuk melakukan beberapa mungkin tindakan tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Tiar ya. Kalaupun akhirnya kayak apa tadi proses dibakar gitu ya, itu nggak bisa mungkin karena ibu ada pasang apa di badannya gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yanti yang ada di Lampung dan semoga sehat selalu Bu Yanti ya, untuk keluarganya juga. Terima kasih. Oke dok, tapi sebenarnya kayak kalau flek hitam itu dia kan tadi ada dokter bilang ada yang cuman kayak noda aja, ada yang dia ada menonjolnya gitu. Nah sebenarnya si flek hitam ini sendiri tuh kan gini, kita tahu ya kulit kita itu kan ada beberapa lapisan tuh dok. Nah sebenarnya flek hitam itu di lapisan yang mana? Maksudnya di atas aja di permukaan atau dia di kayak entah di epidermisnya lah segala macam gitu dok? Oke, kulit kita tuh memang terdiri dari berbagai lapisan ya. Ada lapisan epidermis itu yang paling luar, di bawahnya ada lapisan dermis, baru di bawahnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan lemak yang di bawah kulit. Secara umum kita pasti akan melihat warnanya dulu, Kalau warnanya lebih gelap biasanya dia di atas permukaan lebih ke arah epidermis. Tapi nggak menutup kemungkinan flek itu bisa disebabkan di bawah, yaitu di daerah dermis. Nah, kalau misalnya disebabkannya di daerah dermis biasanya lebih sulit untuk hilang. Dan warnanya memang agak-agak kebiru yang tadi saya ceritakan. Jadi agak-agak lebih coklat-coklat muda, agak-agak kebiruan. Nah itu karena lebih dalam agak lebih susah. Makanya untuk menangani flek itu memang kita harus lihat dulu nih ini lokasinya ada di mana dan memang pendekatan pengobatannya itu dari berbagai aspek gitu. Jadi nggak bisa cuma satu macam terus langsung hilang. Pasti ada beberapa hal yang harus kita kerjakan seperti itu. Termasuk skincare-nya, termasuk tindakan selanjutnya yang harus kita kerjakan atau prosedur-prosedur tertentu kayak gitu. Oke, jadi memang lihat dulu nih kasus flek hitamnya seperti apa sehingga kita bisa tahu ini kira-kira munculnya di epidermis ataupun di dermisnya gitu ya. Oke, untuk penanganannya seperti apa nanti kita lanjut di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar flek hitam. Kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv.
Oke, kita masih bersama dengan Dr. Tiar Marina Oktivani SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Primaya Eva Sari Hospital. Oke, dok, sebenarnya kalau udah nih kelihatan ya tadi ya bahwa ini benar-benar flek hitam. Itu tuh sebenarnya untuk mendiagnosis bahwa ini beneran flek hitam, kan orang kadang-kadang gara-gara masalah COVID kita sering men-self-diagnose dok ya. Tapi nggak ngerti, maksudnya kalau flek hitam kan udah kelihatan banget tuh ada flek-fleknya gitu. Itu untuk menentukan bahwa ini flek hitam atau enggak kan ada beberapa jenisnya. Itu bisa kayak dilihat secara langsung atau tetap harus konsultasi ke dokter sih atau gimana? Oke, kan sebelum ketemu sama dokter, baiknya memang kita lihat dulu ya. Karena kan kita harus memastikan kecurigaan kita nih. Kita curiga atau enggak, jangan-jangan emang mungkin habis makeup kayak gitu ya. Terus ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikonsultasikan seperti itu. Kalau baiknya itu kita dengan cahaya matahari, dengan kaca ya, jadi bukan pakai HP foto selfie gitu, enggak. Pakai filter pula kan? Iya, nggak bisa kelihatan kalau gitu. Jadi emang baiknya kita dengan kaca, cermin. Kita lihat satu-satu di mana sih yang kita curigain, apakah itu benar. Kalau mau bisa juga di stretch sedikit. Kalau di stretch ternyata tidak berubah warna, memang warnanya gelap kayak gitu, emang baiknya dikonsultasikan. Karena sekarang ini kan trennya orang tuh ada flek langsung beli obat sendiri gitu kan. Yes. Nah, itu yang kita takutkan. Ada beberapa obat yang dijual bebas padahal salah gitu. Nah, itu yang jadi memperparah. Jadi pas datang ke dokter kulitnya udah amburadul. Susah banget untuk diobatin gitu. Padahal kalau aja datangnya sebelum pakai pengobatan yang salah itu, bisa aja lebih cepat perbaikannya seperti itu. Jadi memang lebih baik kalau ada tempat-tempat, ada bagian-bagian yang kita curigain, itu langsung dikonsultasikan. Karena pengobatannya flek hitam ini, ada obat-obatan yang memang harus dipantau secara medis. Ada yang memang skincare biasa. Nah, tapi dengan catatan skincare biasa yang kita bisa beli mungkin di farmasi biasa seperti itu, ya itu biasanya yang aman, ya memang dijual bebas kayak gitu. Tapi ada beberapa yang obat flek, ngakunya obat tapi ternyata mungkin isinya merkuri kayak gitu. Nah, itu yang paling sering kita temukan datangnya udah karena efek samping gitu. Dan sebaik mungkin sebelum kita membeli skincare itu kita pastikan dulu isinya. Jangan yang cuma tulisannya di luar ini obat dokter kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu terus dibeli terus dipakai dan ternyata tuh salah isinya, ntar zonk, kasihan banget kulitnya tuh udah kena efek yang salah gitu loh. Tapi kan nggak semua paham dong itu ingredientsnya apa gitu. Nah, bener banget. Jadi makanya kita harus agak lebih smart lagi. Jadi kita pas membeli sesuatu pastikan dulu isinya apa kayak gitu. Kalau bahan-bahan yang dijual bebas, contohnya niacinamide, terus kojic acid, atau ya mungkin bahan-bahan yang mengandung AHA dan BHA ya kayak glycolic acid, lactic acid, itu masih bisa ada beberapa yang memang dijual bebas dan itu membantu mencerahkan, terutama yang kulit yang kusam. Dan biasanya yang dijual bebas dengan label yang benar dan ada BPOM-nya seperti itu mereka harus mempertanggungjawabkan itu ya untuk menjual itu. Jadi itu akan lebih baik dan lebih aman untuk dipakai. Oke, jadi kan kita pingin muka kita kelihatan bersih, glowing, tanpa flek hitam. Ya berarti ada effort sedikit lah buat baca ya dok. Iya, betul sekali. Baca itu tuh kandungannya apa sehingga bisa lebih aman ke muka kita gitu ya dok. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram nih ya, nanya lewat DM. Saya bacakan, agak panjang nih ya dok. Bentar ya dok, saya ngeliat agak panjang nih ya. Dari Bu Lydia nih ya. Dok, dulu itu saya sempat pakai krim wajah dan wajah saya itu glowing. Wih, keren Bu Lydia ya. Tapi karena lagi rame tentang merkuri, saya stop pakai krim. Wow, oke. Saya stop pakai krim itu. Sekarang malah muncul flek hitam. Apa itu dari krim yang saya pakai yang ada merkurinya? Itu bisa dihilangkan nggak ya? Kalau pakai retinol gitu ampuh. Ini kayaknya lagi happening banget retinol ya dok. Kalau pakai retinol gitu ampuh nggak sih? Atau ada cara lain? Oh mungkin ini Bu Lydia itu dulu pernah pakai krim tapi dia nggak ngerti maksudnya kayak ada merkuri atau nggak, karena mungkin nggak tahu gitu ya. Terus rame merkuri dia stop. Nah mungkin dicurigai adalah krim yang pernah dia pakai itu ada merkurinya sehingga belakangan ini muncul flek hitam. Itu betul nggak atau gimana? Oke, memang ini dilema nih. Dilema. Dilema.
Intinya sih ya itu kembali lagi bahwa kita memang harus smart pada waktu membeli skincare. Dan memang lebih baik kita memilih skincare yang mencantumkan namanya jelas isinya apa dibandingkan yang seperti membeli kucing dalam karung nggak tahu isinya apa. Itu bisa dimanipulate nggak sih dong? Masa itu kan cuma di kemasan. Iya, makanya itu butuh standarisasi ya. Makanya BPOM tuh penting banget, ada tulisan BPOM-nya sehingga kita nggak salah ya kalau kita salah BPOM-nya ada sesuatu, mestinya akan ada pertanggungjawaban kayak gitu selanjutnya. Dan ya kalau memang itu ada adalah merkuri di dalamnya, itu sebenarnya ya akan ada efek samping ke depannya. Biasanya seperti itu. Kalaupun bukan, bisa juga bukan, tapi timbul flek. Karena bisa jadi flek itu timbul bukan karena apa yang kita pakai, ya tapi karena tadi sinar matahari, karena memang usia, dan karena secara genetik mungkin orang tuanya dulu mudah muncul melasma, sekarang jadi ada melasma pada usia saat ini. Yang paling penting adalah kita tuh bagaikan lagi menghapus papan tulis yang lagi ditulisin. Ya, jadi kita mau menghapus, menghilangkan si flek-flek itu, tapi kalau yang nulis masih ada, itu nggak bisa. Jadi kita harus menahan nulis itu dulu gitu loh. Jadi harus sun protectionnya yang penting. Kita harus stop dulu tuh sunscreennya, pokoknya harus kenceng banget nih supaya nggak timbul baru lagi. Sambil kita pelan-pelan ngapus kayak gitu. Jadi harus jalan bareng, nggak bisa cuman ngapus aja deh, ngapus gitu kan, terus dihapus aja tapi yang nulis tetap nulis aja gitu kan, jadi kita nggak akan bisa selesai seperti itu. Jadi memang harus semuanya jalan bareng. Nah, pemakaian retinol itu lagi happening sekarang gimana? Ya, retinol tuh karena dia adalah turunan vitamin A yang dijual bebas ya, yang bisa dijual bebas. Sebenarnya saya secara pribadi encourage untuk pasien-pasien untuk pakai, terutama untuk usia-usia yang memang mau mengarah ke arah aging. Karena selain dia membantu untuk flek-flek hitam, dia juga bisa bantu untuk aging. Karena sebenarnya di dalam kulit kita sendiri tuh udah ada asam retinoat, dan memang kadang-kadang kita butuhkan lebih dari yang diproduksi oleh kulit seperti itu. Jadi kalau memang ternyata cocok boleh dilanjutkan, tapi dengan cara yang baik. Kadang-kadang tuh ada yang pengennya langsung nampol gitu kan, tapi pas dipakai langsung iritasi segala macam karena pakainya langsung dosis tertinggi, atau mungkin langsung tebel-tebel yang orang-orang pada pakai udah kayak pakai sunscreen, pakainya 2 jari semuka gitu. Salah juga. Jadi memang kita harus pakainya sesuai dengan caranya dan pelan-pelan, jangan semuanya mau instan gitu. Nggak harus semuanya instan ya, instannya cuma mie. Iya. Itu perlu proses ya, perlu dimasak, nggak Anda beli mie langsung Anda makan ya, nggak seinstan itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lydia dan semoga sehat selalu kulitnya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar flek hitam bersama dengan Dr. Tiar Marina Oktifani SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Primaya Eva Sari Hospital. Oke dok, semisal sudah nih penanganannya ya, dari yang berbagai macam flek hitam itu sendiri gitu ya. Oke, penanganan udah mulai berkurang, tapi kita tetap di Indonesia tuh dok, kena matahari. Itu bisa muncul lagi kah? Bisa banget. Itu dia, makanya kita nomor 1 justru penanganannya adalah sun protection. Harus menghindari sinar matahari. Makanya kadang orang tuh kalau ngeliat saya, menghindari sampai tutup horden gitu kan. Tapi yang nggak sampai segitunya, intinya harus melihat bahwa memang yang menyebabkan adalah itu. Sehingga kita itu ya memang menjalani hidup kita ya udah hindarin aja yang menyebabkan seperti itu. Kadang-kadang kalau ada beberapa kasus flek yang pada melasma, itu orang-orang karena masak. Jadi karena dia masak tuh kan, iya karena panas. Nah kalau itu melasma bisa disebabkan panas. Nah jadi karena dia panas, dia muncul lagi cepat banget. Tapi kan nggak mungkin. Rumah tangga dong dok. Iya, jadi nggak mungkin kan. Masa jadi nggak masak, orang rumahnya jadinya nggak makan dong ya. Kayak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang
Yang penting sunscreen-nya dipakai baik. Kalau masak apakah mungkin agak jauh-jauh dikit dengan kompor gitu. Jadi memang menghindari, atau waktu masaknya yang diperpendek. Mungkin yang tadinya lama banget, kena apa namanya, Sambil masak sambil bergibah. nah gitu. Jadi dikurangi waktu untuk masak yang mungkin tadi 2 jam jadi mungkin 15 menit seperti itu. Oke, pemakaian sunscreen itu dok, berarti kayak, kan gini, orang tuh pakai sunscreen di luar sana tuh nggak ngerti ya, mungkin udah bener atau enggak. Kayak SPF-nya berapa gitu kan. Kan semakin tinggi katanya semakin bagus tuh SPF-nya. Terus harus reapply-nya itu kadang-kadang harus sehari sekali aja lah gitu. Tapi ada yang bilang enggak tahu 2-3 jam sekali. Itu kan yang outdoor, yang indoor nggak perlu. Apalagi kayak masak di rumah nggak perlu lah pakai gitu. Dia tuh gimana sih dok? Sebenarnya yang perlu dilihat adalah sumbernya apa aja sih sebenarnya yang menyebabkan itu flek gitu. Sehingga kita bisa tahu pakai sunscreen-nya kapan aja. Ternyata visible light nih kayak lampu-lampu gitu, itu juga bisa menyebabkan flek. Ya ampun dok, aku siaran setiap hari di sini dok. Bisa lampu-lampu studio kayak gini? Bisa, visible light tuh bisa. Sehingga sunscreen yang harus dipilih pertama SPF-nya harus, kalau bisa ya rekomendasinya di atas 30. 30 di atas. Terus yang kedua kalau bisa dia itu termasuk yang melawan efek dari visible light. Jadi biasanya tinted. Karena yang tinted atau yang ada warnanya itu biasanya ada zinc oxide-nya, dia yang mampu untuk menahan efek dari visible light itu. Kalau kayak white cast gitu dong? Nah itu dia, masalahnya zinc oxide suka bikin white cast. Itu Iya kan, terus gimana dong? Iya, pilih aja salah satu ya mau. Dan memang nyoba-nyoba itu penting sih. Jadi kalau misalnya kita ke toko apa gitu ya, terus diolesin satu-satu, cobain aja yang mana yang kira-kira cocok yang tidak menyebabkan white cast. Kalau white cast tuh nggak enak banget, apalagi kalau yang sehari-hari kerjaannya di depan kamera terus nggak bisa banget ya. Betul. Nah jadi emang harus kita pilihin, cobain satu-satu sunscreennya. Dan memang harus pakai, nggak bisa nggak pakai. Mau di dalam ruangan atau di luar ruangan harus tetap pakai. Tetap di dalam ruangan pun pakai? Betul. Nah itu dipakai terus sepanjang 2 jari. Kalau saya biasanya bilang ke pasien, jari pertama dari sini ke sini diolesin seluruh muka. Satu lagi baru olesin seluruh muka. Jadi sepertinya ada 2 lapisan ya. Karena kalau langsung 2 lapis tuh 2 jari langsung semuka agak-agak becek ya. Kayak gitu. Dan selanjutnya biasanya diulang 2-4 jam kemudian. Dan itu biasanya retouch aja. Jadi nggak harus yang kayak 2 jari lagi seperti itu. Kecuali kayak harus udah dibersihin sampai bersih, diulang lagi dari awal. Kayak gitu. Itu ya. Nah, kalau mau glowing ya harus ada effort lebih. Betul, betul. Jangan berharap instan tapi malah berabe urusnya ke belakang ya. Oke dok, sebenarnya banyak banget mau saya tanyain tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi supaya bisa punya kulit wajah yang sehat dan glowing seperti Dokter Tiar. Terima kasih Dokter Tiar. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Evasari Hospital. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Tiar. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan kulit wajah Anda. Jangan lupa pakai sunscreen. Meskipun di rumah masak, pakai sunscreen ya. Sampai jumpa.